bikin lain, hasilnya kelainan. Dan saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara pikiran, perkataan, dan jemaat. Ada yang cita-cita jadi sarjana pertanian, boleh angkat tangan. Mantap. Mau jadi sarjana pertanian boleh. So bikin syukuran lagi. Kalau ilmu pertanian so tahu, mestinya dia bisa tanam tomat. Ini bawa diri sarjana pertanian tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu dia pusat sarjana untuk apa? Ada yang sarjana peternakan. Mantap toh? Berarti dia sudah tahu ilmu apa? Tapi sayang dia tidak bisa kas kawin babi. Bagaimana dia sarjana peternakan? Sarjana olahraga. Kalau sarjana olahraga berarti dia tahu teori tentang. Terus kita bilang, kakak sarjana olahraga, yuk coba salto. Terus dia bilang, sarjana. Jemaat, pendeta pernah melayani di satu tempat. Itu burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Siapa pe burung beo? Pernah lihat burung beo? Pernah? Oke. Jemaat, ini burung beo ini, dia terlalu jinak. Karena terlalu jinak, biasanya dia datang deka-deka. Kalau kita ada buat cerita begini, dia datang. Yang menarik karena itu deka gereja, setiap kali bunyi lonceng gereja di Gemit itu, kalau fotum salam dimulai dengan pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan dan seterusnya. Ini burung beo karena tiap hari dengar begitu. Setiap kali bunyi lonceng gereja 3 kali, teng teng teng. Ini langsung bilang, pertolongan kita ialah. Setiap kali bunyi dia bilang, pertolongan kita ialah. Di situ pendeta jadi mengerti. Ternyata, ingat baik-baik, ternyata kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Lebih kuat, 1, 2, 3. Burung beo juga. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Burung beo juga. Di sini ada yang burung beo? Ada. Jemaat, yang kelihatan baik harus dibangun di atas motivasi yang benar. Pendeta berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta suka bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam kita mau pulang-pulang, macam mau lihat-lihat don terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang boleh kami bantu? Jadi yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum kelihatan baik, toh senyum betul. Tapi apakah tulus atau tidak belum tentu.
kita datang kita bisa bilang shalom, orang bilang shalom, kita lewat baru separuh, belum tentu tulus, penuh kepalsuan. Ketiga, teman. Tadi yang pertama kebenaran punya dimensi apa? Kedua, kebenaran berdimensi apa? Yang ketiga, kebenaran berdimensi sosial. Apa? Sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan mau mati bagi saya dan saudara? Karena dia solider dengan kita, karena dia peduli dengan kita. Sekarang pendeta mau tanya, jemaat, kepekaan sosial kita di sini mantap? Mantap? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Oke, pendeta akan pakai dua contoh. Satu. Anak muda, tahu motor? Itu motor itu hasil kerja pabrik. Di pabrik itu orang-orang kerja pakai sistem komputer. Yang kerja di pabrik itu pintar-pintar, sudah pakai sistem komputer, jadi mereka tahu gas di mana, speedometer di mana, rem di mana, ban bagaimana, velg bagaimana. Dong su tahu. Tapi kita pe anak muda yang tidak lulus semua mata pelajaran ini ikut-ikut reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah, wah, wah. Anak muda, kalau jam 1 pagi kamu pulang ke rumah pakai motor yang bunyi wah, 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 itu tetangga punya doa hanya satu. Dia bilang apa? Pakai bahasa Kupang dia bilang, coba mati baik. Bayangkan itu. Hidup peduli sedikit dengan orang lain. Amin kah? Tagal baru beli tape satu saja putar sampai jam 3 pagi. Orang kasih tahu, om, tolong kasih tape sedikit. Dia bilang kenapa? Ada om satu disakit di sebelah. Kasih tahu itu om, ada tambah 2.000 di kita tape. Terlalu sombong. Di sini ada yang begitu. Ada di sini. Dia paham apa? Jangan. Itu pertama. Kedua, jemaat. Di sini ada swalayan. Pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Pernah tawar? Kenapa tidak berani tawar di swalayan? Jemaat, yang punya swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak pernah tawar. 99.900, dia angkat 100.000 kasih. Dia orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, ini nenek susah sekali. Mungkin pulang jual sayur so mati. Itu tawar atau tidak? Tawar atau tidak? Itu dia punya tawar mengerikan. Dia cara tawar bilang begini, nenek, sayur berapa? Ini nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari mobil Avanza. Di sebelah kanan ada iPhone terbaru, di sebelah kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, mengerikan. Jemaat, mulai besok tawar sayur tak balik dari itu. Tanya itu nenek, sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf nenek, boleh satu 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi satu 3.000, hanya 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makam puji itu. Atau yang ketiga gila mungkin itu. Itu baik. Kebenaran punya 3 dimensi. Satu apa? Satu apa? 2 apa? 3 apa? Oke, sekarang terakhir ini bersifat aplikatif. Kita mau bicara tentang alat. Apa? Apa? Alat itu sarana, alat itu barang, bukan tujuan. Kita akan mulai mendengar khotbah tentang alat, karena kita hanya alat, tidak boleh mencuri kemuliaan alat. Kita bukan tujuan, Tuhan menjadi tujuan. Sekarang kita akan mulai dengan menyanyi. Boleh menyanyi? Boleh. Sambil tepuk tangan boleh? Boleh. Lagu ini gampang sekali. Hati-hati gunakan. Hati-hati. Karena itu pindah sedikit, mulut 3, 4. Hati ya. Karena oke. Tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Untuk semua tuh jadi alat. Hari ini pendeta mau fokus di mulut saja dan jari mungkin. Oke, mulut. Hei jemaat, pakai itu mulut dengan baik. Ingat, mulut anak-anak muda Kristen kalau mau jadi alat, mulut itu tidak boleh tipu. Mulut tidak boleh. Saya mau tanya dulu jemaat, tipu boleh kau tidak? Tipu boleh kau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Siapa yang ajar? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu jemaat, ini kisah lama, sudah dengar, tapi pendeta mau omong ulang. Dengar. Ada anak kecil laki-laki umur 1,5 tahun, baru belajar baomong. DP bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong DP bapak yang kasih kencing. Tapi DP bapak kan perasaan, masa kepala desa anak kecil suruh kasih kencing. Akhirnya dia ajar DP anak, dia bilang begini, "Ade, kalau ade mau kencing, ade kasih tahu, bilang ade mau menyanyi." Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia datang, dia bilang begini, "Papa, yuk, ade mau menyanyi." Dia bapak sengaja keluar, putar-putar, kasih kencing ini anak, selesai. Satu saat dia bapak mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak di depo om, dorang di DP om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om, yo, ade mau menyanyi. Dia om karena tidak tahu, dia om bilang, jangan, ini sudah tengah malam ini, nah ini sudah tengah malam. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang, "Om, yo, ade mau menyanyi." Dia om bilang, tidur, nanti orang di sebelah mana itu, tidur. Wah, ini anak rasa sudah tidak bisa, dia bilang, Om, yo, ade sudah bisa, ade harus menyanyi sudah. Ini om suka kasihan, ini om bilang, kalau begitu ade menyanyi pelan-pelan di om telinga. Ini anak bangun, dia kancing di dia om telinga. Jemaat, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, salah katakan, benar katakan, salah katakan, tidak katakan, menyanyi katakan,
Kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit. Kan kasihan itu om kan. Jadi mulut harus dipakai untuk yang benar karena dia jemaat, anak muda, mulut anak muda tuh jangan suka membuli sama-sama. Yang suka olok-olok orang di sini ada laki-laki atau perempuan? Boleh tunjuk? Anak muda, kadang-kadang karena orang terlalu akrab, baolok jadi biasa. Tagal teman kulit hitam datang bilang begini, "Shalom." Yang biasa baolok bilang begini, "Suara ada tapi orang di mana?" Karena sebiasa baolok di sini ada di sini. Tunjuk. Begitu. Anak muda, kami yang tua-tua, ini orang tua yang di tenda tambah pendeta, ini polisi dong ini. Kami kan setua, kami punya lagu-lagu tuh realistis, mantap, pas. Kami pun lagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat? Mantap, stop. Realistis. Kami di kampung iko ibadah pemuda bakuliah lama-lama baku suka jodoh. Bukan macam kamu punya. Kamu berbohong. Lihat itu. Orang tipu percaya itu orang tipu. Kamu lukai. Coba kau pikir apa? Memang tidak ada, kamu saja yang mau bikin itu. Dia punya lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia. Jadi belajar kreativitas itu ditaruh pada tempat yang benar. Amin kok. Ada satu mikrolet di samping tuh yang sopir tulis kalimat yang bagus itu. Saya pikir dia cukup kreatif tapi aduh parah. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi kita pikir mungkin supaya orang ngomong apa ndak usah dengar. Nah kita pikir begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis di bawah lanjutan. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, engkau jadi jalan terus. Kita bilang manusia model begini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Sembarang saja. Anak muda, kebangkitan Kristus itu membuat orang-orang itu sungguh-sungguh akan mensiasati hidup dengan baik dengan semua yang ada pada dirinya. Saya kira contoh-contoh ini menolong kita untuk mensiasati diri dengan baik. Anak muda, kamu semua belum akan maju kalau tiap hari anak muda berkumpul. Di sini ada anak muda berkumpul. Biasa ada orang berkumpul bikin apa?